Kami semua dari PT Donggi Snoro LNG. Saat ini kebetulan untuk kantor kami di Jakarta itu di Sentral Senayan 2. Sebagian besar karyawan kami yang teman-teman kami yang di Jakarta itu memang bekerja dari rumah. Namun sebagian teman yang bekerja di site, kebetulan site-nya kami ada di Sulawesi Tengah, Ustaz. Itu ada yang juga bekerja di lapangan, Ustaz, masuk kantor. Nah, mungkin sedikit demi sedikit nanti akan bergabung teman-teman yang lain, Ustaz. Kita juga nanti akan coba ada yang mungkin sebagian lewat Facebook, ya, Ustaz. Baik. Oke, mungkin bisa kita mulai aja, Ustaz, ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan salam tercurahkan selalu kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Alhamdulillah kita telah berkumpul kembali melalui kajian bulanan dan saat ini materi yang akan diberikan adalah mengenai transaksi-transaksi terlarang dalam kehidupan sehari-hari, dan alhamdulillah kita bisa bergabung dengan Ustadz Amin Nurbait. Alhamdulillah Ustadz juga telah menyediakan waktunya untuk bisa bergabung dengan kita. Insya Allah kajian ini akan kita mulai sampai pukul 2 Ustadz, termasuk tanya jawab. Untuk menghemat waktu mungkin kami persilakan Ustadz mungkin untuk memulai materinya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dalam suasana pandemi, kita tetap diberi kesempatan oleh Allah dan semangat untuk menuntut ilmu agama. Dan salah satu di antara kelebihan kaum muslimin ahlu sunnah, mereka selalu menjaga agar senantiasa kegiatan ta'lim, kegiatan durus, belajar ilmu agama tidak pernah putus. Dan itulah bagian dari menjaga prinsip apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang beberapa transaksi yang terlarang dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin nanti materi yang saya sampaikan kurang lebih 45 menit dan sisanya bisa kita gunakan untuk tanya jawab bagi para jamaah yang ingin menyampaikan kasusnya. Saya tidak tahu tadi belum disampaikan aturan kajian ini. Apakah bisa secara langsung ataukah melalui chat tertulis? Nanti bisa secara langsung juga Ustadz. Secara langsung. Cuma mungkin Ustadz akan membawakan materi sampai selesai dulu ya Ustadz ya? Insya Allah. Ya. Baik Ustadz. Nah, jadi nanti bisa raise hand, kemudian Bapak Ahmad Nur Rahman yang akan memberikan izin bagi siapa yang sudah diizinkan, silahkan menyampaikan. Baik Ustaz. Yang pertama, saya akan menyampaikan sebuah hadis, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As. Dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, di mana Nabi SAW menyampaikan 4 larangan dalam transaksi jual beli, yang itu disampaikan dalam satu redaksi hadis. 4 larangan itu disampaikan dalam satu redaksi hadis. 4 larangan transaksi itu apa saja? Rasulullah SAW bersabda, la yahillu salafun wa bai', wala syartani fi bai'in, wala bai'u ma laysa indak,
wala ribhu ma lam yudman. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Tidak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi. Tidak boleh menjual barang yang tidak kau miliki. Tidak boleh mendapatkan keuntungan sementara kau tidak menanggung risiko kerugian. Ini 4 larangan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis di satu redaksi. Hadisnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin As dan statusnya hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Kita akan melihat yang pertama dari 4 larangan ini. Yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la yahillu salafun wa bai'. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Tidak halal utang digabung dengan jual beli. Kenapa utang digabung dengan jual beli hukumnya dilarang? Karena kita punya kaidah bahwa segala bentuk utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu statusnya adalah riba. Segala bentuk utang yang menghasilkan manfaat, maka manfaat itu statusnya adalah riba. Termasuk manfaat dari transaksi tambahan, disebabkan karena transaksi utang. Sehingga bisa jadi orang mendapatkan manfaat dari transaksi jual beli. Misalnya dia bisa menjual dengan harga yang lebih mahal atau membeli dengan harga yang lebih murah disebabkan karena lawan dia melakukan utang kepadanya. Nabi SAW melarang menggabungkan utang dengan jual beli sehingga dia mendapatkan keuntungan dari transaksi jual beli. Disebabkan karena lawannya utang kepadanya. Karena itu Imam Ahmad pernah ditanya oleh Sa'id bin Mansur rahimahullah, apa makna la yahillu salafun bai'? Tidak halal menggabungkan utang dengan jual beli. Maknanya adalah si A utang kepada si B, si A utang kepada si B, lalu si B mensyaratkan melakukan jual beli dengan A, yazdadu alaihi, sebagai syarat tambahan dari akad utang. Nah, ketika itu dilakukan, maka jadinya bisa dibantu untuk mute bagi para jamaah. Ya, mohon untuk dibantu di mute. Baik. Kita lanjutkan. Imam Ahmad ketika ditanya, apa yang dimaksud menggabungkan antara utang dengan jual beli? Kata Imam Ahmad, si A utang kepada si B, kemudian B mensyaratkan agar dilakukan transaksi jual beli dengan A, yazdadu alai, sebagai tambahan dari akad utang. Kata Ibnu Qudamah, ketika itu dilakukan, bisa jadi B, jika dia sebagai pembeli, maka dia mungkin membeli dengan harga yang murah. Atau jika dia seorang penjual, bisa jadi dia menjual dengan harga yang mahal. Sebagai contoh, datanglah si A kepada si B. Si A ini seorang petani, datang kepada si B. Wahai B, saya mau utang 10 juta. Si B bersedia, baik boleh saya mau ngasih utang kamu 10 juta, dan nanti tolong kembalikan 10 juta. Nggak perlu ada kelebihan. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah nanti kalau kamu panen, maka hasil panen kamu harus dijual ke saya. Baik, deal, transaksi dilakukan. Akhirnya B ngasih utang 10 juta. Dan pada waktu pengembalian, sepeser pun tidak ada kelebihan. Tetap 10 juta. Cuman B minta, nanti kalau A panen, hasilnya harus dikembalikan, hasilnya harus dijual kepada si B. Sehingga ketika ini terjadi, maka B mendapatkan keuntungan. Berupa apa? Dia bisa mendapatkan supplier, yaitu A yang merupakan seorang petani, mungkin dengan harga yang lebih murah, mungkin dengan cara itu dia nggak capek untuk mencari supplier, karena suppliernya diikat dengan transaksi utang yang dia lakukan. Nah, skema seperti ini dilarang oleh Rasulullah SAW, karena dalam hal ini, maka posisi B mengikat A disebabkan karena transaksi utangnya, dan B mendapatkan keuntungan dari utang. Ini cukup banyak terjadi di masyarakat, menggabungkan antara transaksi utang dengan jual beli. Kita menjumpai misalnya di banyak pesisir pantai, ada orang-orang kaya yang mereka memberikan pinjaman kepada para nelayan.
Dan pinjaman itu sepeser pun nggak ada bunga. Utang 10 juta balik 10 juta. Utang sekian belas juta balik sekian belas juta. Tapi para bos yang memberikan utang itu mereka mensyaratkan. Nanti kamu kalau mendapatkan hasil panen atau mendapatkan hasil tangkapan ikan atau kepiting, terutama hasil laut yang dia bisa diekspor, wajib dijual ke bos ini. Kalau ketahuan dijual ke tempat yang lain, itu pelanggaran besar. Dan nanti dia bisa memberikan misalnya sanksi, utangnya langsung dicabut, atau sanksi-sanksi yang lainnya. Saya menyaksikan ini di beberapa daerah pesisir Pantura. Mereka terbiasa melakukan akad seperti ini. Padahal Nabi SAW melarangnya dan beliau katakan la yahillu salafun wa bai', tidak halal utang digabung dengan jual beli. Selanjutnya ada satu masalah. Bagaimana ketika orang melakukan akad utang digabung dengan jual beli, tapi di situ bukan syarat. Namun sifatnya karena itu yang memudahkan. Contoh yang sering disinggung oleh para asatidzah adalah menggabungkan antara utang dengan jual beli dalam akad GoFood. Di situ ada akad utang. Karena konsumen yang pesan GoFood, dia diutangi oleh driver. Dan driver menjual jasa, yaitu jasa kirim atau jasa antar makanan. Lalu nanti dibayar senilai makanan plus jasanya. Nah, ketika itu dilakukan, maka berarti terjadi gabungan antara akad utang dengan jual beli. Utangnya adalah utang yang diberikan oleh driver, jual belinya adalah jual beli jasa, di mana driver menjual jasa kepada customer, kepada konsumen, dan nanti akan dibayar sesuai dengan yang tertera di aplikasi. Apakah seperti ini diperbolehkan? Para asatidzah yang ada di negara kita, mereka berbeda pendapat. Sebagian membolehkan, sebagian melarang. Sebagian membolehkan, sebagian melarang. Di antara yang membolehkan ada Ustadz Khalid Sofyan Rurai, kemudian beberapa asatidzah yang lainnya, mereka membolehkan. Di antara yang melarang seperti Ustadz Arifin Badri, ada juga yang mengalami perubahan pendapat seperti Ustadz Irwandi. Awalnya dulu beliau membolehkan, kemudian beliau selanjutnya melarang. Sehingga di sini ada khilaf di antara para asatidzah terkait hukum GoFood. Dan secara pribadi, saya melihat bahwasanya dalam GoFood itu tidak terjadi gabungan antara utang dengan jual beli seperti yang dijelaskan oleh Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad ditanya oleh Sa'id bin Mansur tadi, apa yang dimaksud la yahillu salafun wa bai', utang digabung dengan jual beli, dan Imam Ahmad ngasih penjelasan, akad utamanya utang. Namun ditambah dengan akad jual beli sebagai syarat dari akad utang. Berarti jual beli ini akad turunan. Sementara akad utamanya adalah akad utang. Nah, ketika yang jadi akad utama adalah akad utang, dan jual belinya bukan akad utama, maka yang terjadi di sini tidak termasuk di antara bentuk menggabungkan antara akad utang dengan jual beli yang terlarang. Sehingga wallahu ta'ala alam, yang terjadi di GoFood, akad utamanya itu bukan akad utang. Akad utamanya adalah akad jual beli jasa. Saya butuh makanan, dan saya tidak bisa beli langsung, apalagi kalau sudah bicara di Jakarta, mereka yang kerja di kantor, kalau istirahat hanya membutuhkan waktu 1 jam, sementara di kantin tidak tersedia makanan yang dia kehendaki. Nah, sangat terbantukan dengan keberadaan GoFood. Dia bisa pesan, dan dia bisa istirahat, dia bisa tinggal sholat. Anda bisa bayangkan kalau dia kerja di lantai 20. Turun, setelah itu ngambil kendaraan, terus bermacet-macet dulu, baru dapat makanan, setelah itu pulang, macet lagi, baru masuk kantor. Mungkin dia akan terlambat, dan bahkan ada banyak waktu yang terbuang. Tapi dengan keberadaan GoFood, orang sangat terbantukan.
Karena itu, dengan cara seperti ini, kita atau masyarakat mendapatkan kemudahan dan terpenuhi kebutuhannya. Dan akad utamanya memang akad jual beli jasa, bukan akad utang piutang. Sementara yang dhahir dari hadis, akad utamanya adalah akad utang, sedangkan jual belinya sifatnya akad tambahan, yang itu dijadikan sebagai syarat untuk akad utang. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan. Atau kesimpulan dari transaksi GoFood. Wallahu ta'ala alam, secara pribadi insya Allah diperbolehkan. Namun dengan ketentuan Anda harus membayar secara tunai dan tidak menggunakan GoPay. Berikutnya, kita akan bahas tentang larangan yang kedua. Wala syartani fi bai'in. Tidak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi. Saya ulang, tidak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi. Apa yang dimaksud dengan la syartani fi bai'in? Tidak boleh ada dua syarat dalam satu transaksi. Ada khilaf yang disampaikan oleh para ulama tentang makna hadis ini. Pendapat pertama mengatakan la syartani fi bai'in, maknanya adalah ketika melakukan akad tidak boleh ada dua kesepakatan. Sehingga kalau satu kesepakatan boleh, kalau dua kesepakatan tidak boleh. Dan ini pendapatnya Imam Ahmad. Maka kalau misalnya terjadi seperti ini. Saya datang ke penjahit, Pak tolong buatkan baju. Berarti saya melakukan akad jual beli dengan penjahit. Kemudian di situ saya mengajukan kesepakatan. Tapi saya minta Pak ya, tolong nanti bajunya dikirim ke tempatnya si A. Terus yang kedua, nanti di packing kayak gini, bungkusnya seperti ini, dikasih tulisan saya, pengirimnya saya. Dan yang ketiga, saya bayarnya nyicil. Sehingga dia mengajukan 3 syarat. Pertama, langsung dikirim ke orang lain. Yang kedua, atas nama si pembeli ini. Yang ketiga, bayarnya nyicil. Nah, karena di situ ada 3 syarat, hukumnya tidak boleh. Sehingga yang boleh hanya satu. Pilih salah satu dari 3 syarat ini. Baik, saya pilih satu saja, bayarnya nyicil. Deal, sepakat. Hukumnya diperbolehkan, karena di situ tidak ada 2 syarat. Dan ini pendapat Imam Ahmad dan beberapa ulama yang lainnya. Mereka memahami sebagaimana dhahir dari hadis. Bahwa dalam satu transaksi tidak boleh ada 2 kesepakatan. Namun ini pendapat yang lemah, karena pada asalnya membuat kesepakatan itu mubah. Baik 1, 2, 3 itu hukum asalnya mubah. Andai kan kita tidak boleh membuat 2 kesepakatan dalam satu transaksi, maka kita akan sangat kerepotan. Anda bisa lihat dalam transaksi jual beli properti, rumah atau tanah, itu banyak sekali kesepakatan. Dalam transaksi jual beli yang nilainya besar, itu juga banyak ada kesepakatan. Misalnya jual beli rumah, nanti tolong pajaknya Bapak yang ngurus. Kita pajaknya sendiri-sendiri. Pajak penjual sendiri, pajak pembeli sendiri. AJB nanti sekian, dan seterusnya. Ada banyak kesepakatan. Nanti ke notaris ini, biaya notaris kamu yang nanggung. Nah, kalau ini dilarang, maka orang akan mengalami kesulitan dalam transaksi. Manusia akan mengalami kesulitan dalam transaksi, padahal kesepakatan itu biasanya dilakukan dalam rangka untuk kemaslahatan akad. Karena itu sekali lagi pendapat yang menyampaikan makna dari wala syartani fi bai'in, tidak boleh ada 2 kesepakatan dalam jual beli, di mana sebagaimana dhahirnya adalah pendapat yang lemah. Baik. Pendapat yang kedua, yang dimaksud wala syartani fi bai'in adalah jual beli ainah. Apa yang dimaksud dengan jual beli ainah? Jual beli ainah adalah jual beli yang merupakan kamuflase riba. Jual beli yang sebenarnya adalah kamuflase dari riba. Contohnya, saya butuh duit 5 juta. Lalu saya datang ke Pak Haji. Pak Haji, saya pinjam 5 juta. Tapi Pak Haji nggak mau ngasih pinjaman 5 juta, karena Pak Haji tahu
jika nanti saya pinjam 5 juta, uang itu tidak bisa dimanfaatkan oleh Pak Haji. Sementara beliau tidak mau ada riba. Akhirnya Pak Haji mengeluarkan HP. Gini saja. Ini HP, saya jual ke kamu harganya 6 juta. Kredit. Mau nggak? Loh, saya butuh duit. Kok malah disuruh beli HP? Tenang saja dulu. Pokoknya ini HP, saya jual ke kamu dengan harga 6 juta. Kredit. Mau nggak? Ya sudah, mau. Nah, sekarang deal ya, 6 juta kredit dibayar selama waktu 1 tahun. Sekarang tolong HP itu jual lagi ke saya. Nanti tak beli secara tunai 5 juta. Baik, akhirnya HP itu saya jual lagi ke Pak Haji dengan harga 5 juta cash. Maka saya mendapatkan uang 5 juta. Pulanglah saya dengan membawa uang 5 juta. Maka saya pulang dan Pak Haji pulang. Apa yang didapatkan oleh Pak Haji? Beliau mendapatkan HP plus piutang senilai 6 juta. Saya pulang dengan membawa uang 5 juta plus utang senilai 6 juta. Berarti di situ ada selisih berapa? 5 juta. Ada selisih 1 juta. Nah, ini namanya jual beli ina, dan ini sebenarnya adalah kamuflase dari riba. Kelihatannya itu bukan utang yang menghasilkan manfaat. Kelihatannya itu jual beli. Tapi jual beli di sini sifatnya hanya kamuflase, padahal aslinya itu adalah akad riba, akad utang piutang yang menghasilkan manfaat dan bukan akad jual beli. Itulah yang dimaksud dengan jual beli ina. Dan menurut pendapat yang kedua, bahwa makna hadis wala syartani fi bai'in dipahami sebagai jual beli ina. Dan ini pendapatnya Ibnu Qayyim. Pendapat yang ketiga, wala syartani fi bai'in maknanya adalah tidak boleh membuat kesepakatan berupa akad yang merupakan tambahan dari akad pertama. Sehingga di situ maknanya adalah menggabungkan 2 akad dalam 1 akad. Menggabungkan 2 akad dalam 1 akad. Sebagai contoh, saya mau beli tanah Bapak, tapi dengan syarat Bapak harus sewa rumah saya. Berarti di situ menggabungkan apa? Akad jual beli dengan akad sewa. Akhirnya si pemilik tanah terpaksa, ya sudahlah Mas, yang penting pokoknya tanah saya laku, saya jual aja enggak apa-apa. Dan saya sewa rumah Bapak sebagai kesepakatan. Sehingga akad utamanya jual beli tanah, sewa rumahnya sebagai tambahan atas jual beli tanah. Sebagai tambahan, akad tambahan, karena ini permintaan dari pembeli tanah. Jika saya beli tanah Bapak, Bapak harus sewa rumah saya. Sehingga di situ terjadilah gabungan akad 1 plus akad 2, di mana akad 2 merupakan syarat bagi akad 1. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW dengan alasan bahwa ini bisa menyebabkan terjadinya kezaliman, sehingga bisa jadi orang ini aslinya dia nggak mau jual atau nggak mau sewa, tapi terpaksa dia sewa agar tanahnya laku. Nah, itulah yang dimaksud menggabungkan 2 akad dalam 1 akad. Nah, seperti ini di perbankan cukup banyak. Di perbankan cukup banyak, di mana ketika bank melakukan akad dengan nasabah, terkadang bank meminta akad tambahan sebagai syarat dari akad yang pertama. Ya, misalnya Anda mengenal ada ijarah muntahiyah bitamlik atau sewa beli. Sewa beli ya. Di situ kan menggabungkan 2 akad dalam 1 akad. Yaitu akad sewa dan akad beli. Dalam bahasa Arab disebut dengan ijarah muntahiyah bitamlik. Bahasa kita sewa beli. Pada saat leasing mengeluarkan kendaraan, menurut leasing ini akadnya sewa. Sehingga setoran yang dibayarkan oleh nasabah, itu sifatnya adalah biaya sewa. Ya. Biaya sewa yang nantinya
akan dipakai oleh kendaraan itu akan dipakai oleh nasabah sampai rentang waktu yang disepakati, sehingga jika dia nggak mau bayar selama sekian bulan, maka motor itu bisa ditarik sewaktu-waktu. Tapi nantinya ketika biaya sewa itu sudah dipenuhi selama sekian tahun, misalnya tenornya selama 3 tahun, begitu selesai 3 tahun, maka di akhir cicilan itu dibeli oleh konsumennya, oleh nasabah. Nah, transaksi seperti ini termasuk melanggar hadis Nabi SAW, wala syartani fi bai'in, tidak boleh ada 2 akad dalam 1 akad. Di mana akad pertama adalah akad utama, sementara akad kedua adalah akad tambahan yang dijadikan sebagai syarat dari akad yang pertama. Ya. Dan bahkan Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau melebar. Larangan menggabungkan 2 akad dalam 1 akad itu tidak hanya dalam masalah muamalah, termasuk dalam akad yang lain. Lalu beliau kasih contoh, misalnya menggabungkan akad jual beli dengan akad nikah, itu tidak boleh. Saya mau beli tanah Bapak, tapi dengan syarat ya, saya dinikahkan dengan putri Bapak. Nah, yang seperti ini, kata Ibnu Qudamah, ini juga tidak boleh. Kenapa? Ketika itu dilakukan, maka pernikahan sebagai syarat dari akad jual beli bisa jadi dilakukan secara terpaksa. Nah, sehingga kita bisa memahami dalam hal ini bahwa makna wala syartani fi bai'in itu ada 2 kemungkinan. Pertama adalah jual beli inah, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, dan yang kedua adalah jual beli yang menggabungkan 2 akad dalam 1 akad. Wallahu taala alam. Tayyib. Nah, untuk selanjutnya kita beralih ke potongan hadis yang ketiga. Wala bai'u ma laisa indak. Dilarang untuk menjual barang yang tidak kau miliki. Karena menjual barang yang tidak dimiliki itu gorornya besar. Bentuk gorornya gimana? Sudah dilakukan transaksi, tapi ternyata barangnya tidak ada. Barangnya tidak bisa diserah terimakan. Karena itulah tindakan seperti ini dilarang oleh Nabi SAW. Baik, menjual barang yang belum dimiliki, hukumnya terlarang, kecuali jika penjualnya adalah wakil dari pemilik barang. Kecuali jika penjualnya adalah wakil dari pemilik barang. Kalau dia wakil dari pemilik barang, maka hukumnya diperbolehkan, karena status wakil itu sama sebagaimana yang diwakili. Tayyib. Namun di sana ada transaksi di mana orang boleh menjual barang yang belum dia miliki. Ada 2 ya. Pertama adalah jual beli salam. Terutama jual beli salam. Diperbolehkan dalam akad salam orang menjual barang yang belum dia miliki. Namun dengan ketentuan barang itu harus mausuf fi dhimmah. Mausuf fi dhimmah itu dijelaskan berdasarkan kriteria dan dia dalam tanggungan pihak penjual. Dan dalam jual beli salam, uang harus dibayar secara tunai di depan dan tidak boleh dicicil, karena jika dicicil maka jadinya jual beli kali bil kali. Tayyib. Yang kedua adalah akad istisna. Akad istisna. Apa itu akad istisna? Akad istisna artinya adalah pesan untuk dibuatkan barang. Nah, dalam akad istisna, pembeli dia meminta kepada produsen untuk membuatkan barang tertentu. Nah, saat akad dilakukan, barang itu belum diproduksi. Barang itu belum ada. Seperti catering. Contoh yang lain, penjahit baju, atau barang-barang yang dia manufaktur, yang dia lakukan akad dengan para konsumen, para end user.
Nah, ketika akad itu dilakukan, maka hakikatnya adalah akad istisna. Dan dalam akad istisna, dibolehkan melakukan akad meskipun objeknya belum ada. Tayyib. Hanya di dua akad ini, di mana seseorang boleh menjual barang yang belum dia miliki. Kalau selain akad seperti ini, maka dia dilarang untuk menjual barang yang belum dimiliki berdasarkan larangan Nabi SAW, wala bai'u ma laisa indak. Tidak boleh menjual barang yang tidak kau miliki. Kecuali jika dia sebagai wakil. Kalau dia wakil dari pemilik, hukumnya pun. Karena tadi status wakil itu sama sebagaimana yang diwakili. Dan untuk bisa menjadi wakil, maka dia cukup mendapatkan izin dari pemilik barang untuk menjualkan barang itu. Nah, terus wakil di sini nanti dapat apa? Wakil bisa mendapatkan dua hal. Bisa mendapatkan salah satu dari dua hal. Pertama, dia bisa mendapatkan upah, ujroh. Atau yang kedua, dia bisa mendapatkan al-ju'lu. Apa yang dimaksud dengan ujroh dan ju'lu? Kalau ujroh, berarti dia mendapatkan bayaran tertentu tanpa melihat hasil. Bapak, tolong jualkan ini selama 1 bulan. Nanti dalam 1 bulan Anda saya kasih 2 juta. Laku nggak laku, pokoknya 1 bulan jualkan, nanti kamu saya kasih 2 juta. Itu namanya ujroh. Ada juga jual. Kalau jual itu dibayar, dikasih komisi jika laku. Makanya kalau jual itu biasanya pakai persentase. Ini tolong kamu jualin, nanti kamu dapat 30%, dapat sekian puluh persen. Nah, sekian puluh persen yang dia dapatkan itu andaikan barang laku, namanya jual. Akadnya disebut dengan akad ju'alah. Dan ini pernah terjadi di zaman sahabat Nabi SAW, sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau pernah mengatakan, la ba'sa ayyaqula bi hadha thawba famazada ala kada wa kada fawala. Tidak masalah orang mengatakan kepada temannya, tolong jualkan baju ini, nanti jika harganya lebih dari sekian, maka kelebihan itu milik kamu. Berarti di situ ada jual. Dan metode seperti ini di masa silam dikenal sebagai metode samsaroh, yaitu orang-orang yang melakukan akad maklaran. Kemudian bagian yang terakhir, Nabi SAW mengatakan, wala ribahu ma lam tadman. Dan tidak boleh ada keuntungan selama kamu tidak menanggung resiko kerugian. Tidak boleh ada keuntungan selama tidak menanggung resiko kerugian. Apa yang dimaksud tidak boleh mendapatkan keuntungan yang tidak menanggung resiko kerugian? Ada beberapa makna dari kalimat ini. Saya ulang ya. Tidak boleh mendapatkan keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian. Ada beberapa makna dari kalimat ini. Makna yang pertama adalah mendapatkan keuntungan dalam transaksi kerjasama seperti mudharabah atau musyarakah, sementara dia nggak menanggung resiko rugi. Ya. Contohnya, si A dengan si B mau melakukan usaha kerjasama. Si A sebagai pemodal, si B sebagai pelaksana, sebagai pengelola. Si A ngasih modal 2 juta. Dan dia bilang sama si B, saya akan ngasih modal ke kamu 2 juta, silakan kamu pakai usaha jualan cilok. Tapi dengan ketentuan, jika nanti kamu untung, kita bagi hasil, tapi kalau rugi, minimal modalnya dikembalikan. Nah, seperti ini tidak boleh. Berarti dia tidak menanggung resiko dari transaksi tanam modal. Yang benar gimana? Kalau rugi ya
harus nanggung resiko rugi. Tidak boleh ketika rugi balik modal. Nah, itu penting untuk diperhatikan karena masih banyak bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kadang mereka tidak mau nanggung resiko rugi. Baik. Kemudian makna yang kedua adalah menjual barang yang dikulak, yang dibeli tapi belum diterima. Misalnya begini. Saya beli semen dari toko besi A. Kemudian saya bayar pakai transfer. Ya, saya bayar pakai transfer. Misalnya sebanyak 10 sak. Saya bayar pakai transfer. Nah, setelah saya bayar pakai transfer, berarti otomatis semen di toko besi A itu milik saya. Tapi tidak saya terima. Saya tetap biarkan di toko besi A. Kemudian saya keliling-keliling kampung, cari orang yang butuh semen. Ketemulah B dan C. B butuh 5 sak, C butuh 5 sak. Pas. Jumlah semen saya ada 10 sak. Lalu saya jual ke mereka dengan ngambil margin tertentu. Kemudian setelah itu saya sampaikan ke mereka, tolong ya, antarkan semen ke alamat B dan alamat C. Anda bisa perhatikan, ketika semen ini rusak disebabkan kena air atau hujan atau yang lainnya, siapa yang akan menanggung resiko kerusakan? Pihak penjual, pihak toko besi A. Kenapa? Karena semen itu ada di tempatnya. Sementara saya tidak menanggung resiko sama sekali. Karena semen itu tidak ada di tempat saya. Nah, pada saat terjadi transaksi saya dengan B dan C, lalu saya mendapatkan bagi hasil, saya mendapatkan keuntungan, margin, maka di situ saya dapat untung, padahal saya tidak menanggung resiko apapun terhadap semen. Yang nanggung resiko semen itu adalah toko besi A, ketika proses antar, dan ketika sampai di tempatnya B dan C, maka yang nanggung resiko adalah masing-masing pembeli. Tapi di situ, walhamdulillah, saya bisa mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau misalnya X kulaan barang dari Jakarta, dari Tanah Abang, sudah ditransfer, barangnya sudah ada. Kemudian barang itu ditawarkan oleh X ke teman-temannya. Lalu ada 10 pembeli. Kemudian 10 pembeli ini oleh X dia menghubungi toko di Tanah Abang, tolong kirimkan ke 10 orang. Maka dia ngambil margin, sementara yang nanggung resiko rugi adalah penjual yang ada di toko, yang ada di Tanah Abang, dan dia sendiri nggak nanggung resiko apapun. Kenapa dia nggak nanggung resiko apapun? Karena dia nggak pernah menerima barang itu. Sehingga kalau terjadi kerusakan pada saat pengiriman, siapa yang bertanggung jawab? Tanah Abang. Karena X sama sekali tidak pernah memegang barang itu. Nah, ini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena jika ini dilakukan, maka yang terjadi adalah banyak terjadinya perpindahan uang, sementara perpindahan barang itu tidak mengimbanginya. Dan itu kata Ibnu Abbas, dzaka darahim bid-darahim wa ta'amu murja. Hakikatnya itu adalah uang ditukar dengan uang, sementara barangnya itu tertunda. Sehingga sebagai ilustrasi tadi yang toko besi, 10 sak semen saya bayar 500.000, per sak 50. Setelah itu saya biarkan di situ. Kemudian saya keliling kampung, ketemu B beli 10 sak semen dengan harga 600.000, dibayar tunai 600.000. Saya dapat 600.000. Lalu saya minta kepada toko besi A, tolong kirimkan ke rumahnya B. Maka yang terjadi seolah-olah adalah pertukaran uang dengan uang. 500.000 ditukar dengan 600.000 dan semuanya tidak ada. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang hal ini. Karena hakikatnya adalah jual beli, uangnya bergerak tapi barangnya tidak ada. Wallahu a'lam. Tayyib. Ini 4 larangan dalam satu hadis yang semuanya terkait masalah pelanggaran yang terjadi di masyarakat.
Kemudian saya tambahkan sedikit tentang mengapa sih hal-hal ini dilarang. Para ulama mengatakan bahwa dari sekian banyak transaksi jual beli, latar belakang kenapa transaksi itu dilarang hanya ada 3. 3 itu apa saja? Riba, gharar, dolim. Riba, gharar, dolim. Sehingga dia dilarang jika dia mengandung salah satu dari 3 ini. Kalau mengandung riba, haram. Mengandung gharar, dilarang. Mengandung dolim juga demikian. Karena itu ketika ada transaksi, maka perlu diperhatikan, ada nggak 3 unsur? Jika 3 unsur ini ada, maka transaksi itu menjadi terlarang. Kalau 3 unsur ini tidak ada, dikembalikan kepada hukum asal, bahwa hukum asal bermuamalah adalah mubah. Baik. Kita ulang ya. Hukum asal dalam muamalah adalah mubah. Jika ada orang melakukan muamalah, maka perlu diperhatikan, ada nggak unsur terlarangnya? Apa unsur terlarangnya? Salah satu dari 3 tadi. Riba, dolim, gharar. Kalau salah satu dari 3 ini ada, maka jadinya muamalah yang dilarang. Tapi kalau tidak ada ketiga-tiganya, kembali pada hukum asal, yaitu diperbolehkan. Sehingga bagi kami, para asatidzah yang mereka lebih serius belajar muamalah, jika kami mendapatkan pertanyaan dari para jamaah tentang masalah kasus muamalah, yang kami cari cuma 3 ini. Dalam kasus ini ada nggak unsur ribanya? Ada unsur ghararnya? Ada unsur dolimnya? Kalau salah satu dari 3 ini ada, kita bisa pastikan hukumnya dilarang. Tapi kalau ketiga-tiganya tidak ada, maka kembali kepada hukum asal, yaitu diperbolehkan. Terus kenapa Pak kok sering terjadi khilaf di antara para ustadz dalam masalah? Nah, itulah sebabnya. Mereka ketika memandang kasus, kadang mereka melihat di kasus ini ada ilahnya. Ada latar belakangnya kenapa dia dilarang. Latar belakangnya adalah karena riba. Tapi bagi ustadz yang lain, oh bukan. Ini bukan riba. Ini lebih tepatnya karena dolim. Ustadz yang lain menganggap, oh bukan. Itu bukan karena dolim. Itu lebih tepatnya karena gharar. Sehingga ada banyak pendekatan yang itu bisa menjadi pemicu terjadinya khilaf di antara para asatidzah dalam melihat kejadian atau kasus yang ada di masyarakat. Baik. Kemudian kita coba lihat tentang masalah gharar. Gharar tidak 100% dilarang. Ada gharar yang dilarang dan ada gharar yang diperbolehkan. Kapan gharar itu diperbolehkan dan kapan dilarang? Para ulama mengatakan gharar yang artinya ketidakjelasan itu dilarang ketika di sana memenuhi 4 syarat. Pertama, nilainya besar. Karena itu gharar yang kecil nggak diperhitungkan. Yang kedua, gharar tersebut menjadi tujuan utama akad. Jika ghararnya bukan tujuan utama akad, hukumnya boleh. Gharar yang bukan tujuan utama akad, misalnya apa Pak? Dia hanya sebagai pelengkap akad atau mengikuti akad. Contoh, ada orang jual sapi betina yang bunting. Andai kan sapi ini tidak bunting, harganya 15 juta. Tapi karena sapi ini bunting, maka harganya jadi 20 juta. Baik, Anda bisa lihat, kelebihan 5 juta itu sebabnya apa? Sapi ini bunting. Berarti harga janinnya itu 5 juta. Makanya ada selisih, andai kan tidak hamil cuma 15, begitu hamil jadinya 20. Ada selisih 5 juta. Tayyib. Sekarang selisih 5 juta, ya, yang itu sebenarnya adalah harga dari anak sapi, boleh atau tidak yang seperti ini? Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena yang kita lakukan adalah jual beli sapi bunting, bukan membeli buntingan sapi. Tapi kalau Anda beli anaknya saja, tidak boleh. Itu namanya jual beli habalul habalah.
Pak, daripada nanti beresiko, gini aja Pak, kita bilang ke petani sapi, gini aja, sapinya saya beli, anaknya, nanti begitu lahir, selang 1 bulan akan saya ambil. Harganya berapa? 5 juta. Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena enggak ada kepastian apakah sapi itu lahir selamat ataukah lahir mati. Tapi kalau dia beli sekaligus dengan induknya, anaknya hanya mengikuti, meskipun enggak jelas hukumnya boleh, karena gharar yang sifatnya mengikuti tidak dilarang. Nah, penerapannya cukup banyak di sekitar kita. Terutama misalnya asuransi. Kita naik kendaraan menggunakan asuransi. Boleh atau tidak? Asuransinya sih tetap dilarang. Tapi karena tidak ada pilihan yang lain selain harus ikut asuransi, maka hukumnya boleh tetap naik kendaraan. Ya. Naik pesawat, bayar biaya asuransi. Naik kereta, naik kendaraan-kendaraan umum yang lainnya, semuanya ada asuransi. Kenapa boleh? Karena tujuan utama kita bukan dalam rangka untuk ikut asuransi, tapi tujuan utama kita adalah untuk membeli jasa layanan transportasi. Sehingga adanya asuransi di situ sifatnya hanya mengikuti dan bukan tujuan utama. Baik. Syarat yang ketiga, gharornya bukan kebutuhan umum. Kalau gharor kebutuhan umum, hukumnya dilarang. Yang dimaksud gharor kebutuhan umum itu gimana? Tidak bisa dihindari di tengah masyarakat. Sehingga kalau itu dilarang, maka masyarakat akan kesulitan untuk menjalani kehidupan. Masyarakat akan kesulitan untuk bermuamalah karena ini dilarang. Contohnya adalah yang disampaikan oleh Syekhul Islam, misalnya jual beli hasil panen yang masih berada di dalam tanah. Jual beli kacang, jual beli apa lagi? Jual beli ubi-ubian, wortel, dan seterusnya. Nah, di masa silam, mereka ketika panen itu melakukan transaksi jual beli dengan cara sistem borongan. Ini kentang yang diborong, ini kacang diborong. Dan para ulama menyaksikan itu dan diperbolehkan. Kemudian ini kan ada gharornya, betul ada gharornya. Tapi gharor di sini menjadi kebutuhan umum, hampir semua orang membutuhkan. Sehingga kalau ini dilarang, orang tidak bisa bertransaksi. Nah, di zaman Nabi SAW ada juga yang model seperti ini, yaitu jual beli bitakhris, jual beli dengan cara diprediksi. Orang punya kebun kurma. Nah, ahli takhris itu dia keliling kebun kurma. Oh, luasnya sekian. Ada sekian pohon. Semuanya berbuah. Hitung. Baik, kurang lebih akan keluar sekian wasak. Nah, selanjutnya dilakukan akad. Padahal kurmanya masih berada di tangkai. Kurmanya masih berada di tangkai. Dan itu diizinkan oleh Rasulullah SAW karena dalam transaksi ini sekalipun ada gharornya, tapi itu menjadi kebutuhan umum masyarakat. Nah, kita juga bisa jumpai di masyarakat kita ada orang yang nebas padi. Nebas itu berarti beli secara borongan. Belum saatnya atau belum dipanen dia. Sudah siap untuk dipanen tapi belum dipanen. Lalu ditebas. Baik, ini berapa semuanya? Sawahnya sekian hektar atau sekian kotak. Kira-kira ini akan keluar sekian kintal. Dibayar. Tunai. Selang 3 hari dipanen. Hukumnya diperbolehkan. Yang keempat, hanya berlaku untuk akad muawadot. Kalau untuk akad muawadot artinya akad komersil. Jika akadnya adalah akad non-komersil, hukumnya diperbolehkan karena gharor dalam akad yang sifatnya sosial, dalam akad gratis, hukumnya diperbolehkan. Contoh gharor dalam akad sosial di mana, Pak? Hadiah, itu gharor. Anda mendatangi walimah, bawa hadiah. Dikasih bungkus atau tidak? Dibungkus. Bungkusnya transparan atau tidak transparan? Tidak transparan. Ya. Makanya dalam masalah hadiah kita akan berusaha untuk menyimpannya dengan baik. Barangnya dikasih box.
dikasih kardus, setelah itu dibungkus dengan kertas kado. Jadi bungkusnya berlapis. Orang betul-betul tidak tahu isinya apa. Berarti gharar itu? Gharar, betul. Tapi gharar dalam akad sosial hukumnya diperbolehkan, mengingat dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Dan barangkali ada beberapa kasus yang mungkin belum tercover dari pengantar, nanti bisa disampaikan. Demikian, wassalamualaikum ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Jazakallahu khair Ustaz. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari yang lain, ini kebetulan di chat kami sudah ada pertanyaan juga dari Pak Nursani Ramdhani. Saya coba bacakan, Ustaz. Bismillah, Ustaz. Jika dalam muamalah jual beli online yang sifatnya PO, di sini diterapkan ada 2 transaksi. Pertama, bayar penuh setelah barang jadi atau tersedia langsung kirim. Dan yang kedua, diberlakukan sistem cicil sebanyak 3 kali. Cicilan awal sebesar 50% dari harga jual, dan cicilan kedua dan ketiga sebesar 30% dari harga jual. Saat cicilan awal dibayar 50%, tadi barangnya sudah jadi dan langsung dikirim ke pelanggan. Nah, apakah cara berjualan online seperti ini apakah dibolehkan menurut syariat? Baik. Yang pertama, saya mungkin perlu tahu apakah penjualnya ini produsen ataukah bukan. Kalau penjualnya produsen, maka sistem PO seperti ini insya Allah tidak ada masalah, baik dengan cara yang pertama maupun cara yang kedua. Sebentar, pihak pertama memberikan modal 10 juta ke pihak kedua. Ini ada hubungannya nggak dengan atasnya? Sebentar. Yang itu mungkin beda kali, Ustaz, beda pertanyaan kayaknya. Ya, Pak Ate. Kita fokus ke pertanyaan dari Pak Nursani ya. Jika penjualnya seorang produsen. Nanti mohon dikoreksi Pak Nursani. Kalau pertanyaannya ini mungkin Pak Nursaninya mungkin ada di sini juga. Oh ya, yang dari Pak Nursani itu sendiri Ustaz, beda. Pak Nursani sendiri ya. Baik, kita fokus di sini dulu ya. Iya. Ya, baik Ustaz. Jadi kalau penjualnya adalah seorang produsen, karena di sini ada pernyataan, pertama bayar penuh setelah barang jadi. Ada kemungkinan dia produsen ya. Atau barang sudah ready, tersedia, langsung kirim. Insya Allah ini tidak ada masalah, karena dia produsen. Yang kedua, dilakukan sistem cicil sebanyak 3 kali. Cicilan awal 50%, dan cicilan kedua 30% dari harga jual. Saat cicil awal dibayar 50% tadi, barang sudah jadi dan langsung dikirim. Insya Allah juga tidak ada masalah kalau emang dia produsen. Karena produsen boleh melakukan akad meskipun barang belum ada, apalagi barang sudah ada. Baik dengan cara tunai maupun kredit. Wallahu a'lam. Baik. Berarti nggak ada masalah ya kalau produsen Ustaz. Ya. Produsen. Oke. Ini ada yang berikutnya lagi dari Pak Sutikno. Pertanyaan sederhana mengenai online jual beli yang sudah marak di kehidupan kita. Mohon bisa dijelaskan ulasan lebih lengkap, Ustaz. Ada buku saya Hal-Hal Bisnis Online dan insya Allah itu cukup lengkap tentang dunia online. Ya, itu tadi sudah saya sebarkan juga ke teman-teman Ustaz. Nanti mungkin kalau ada yang mau pesan secara kolektif nanti. Baik, di sini ada pertanyaan yang kalau berikut 30 jadinya 110. Betul Pak, nih persentasenya keliru ya, mungkin 25. Nah, andaikan jadi 110 saat dicicil boleh atau tidak? Jadinya harganya tambah 10%. Membayar dengan cara atau harga lebih mahal karena kredit, itu ulama khilaf. Tapi pendapat jumhur ulama, bahkan jamahir itu hampir semua ulama, mereka membolehkan. Meskipun dengan harga yang lebih mahal. Dan insya Allah pendapat itu yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya.
Selanjutnya ini dari Pak Aat, Safaat. Sebentar, oh nggak jadi ini Pak Aat ya? Nggak jadi. Yang berikutnya dari Ibu Dwita. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana transaksi dengan akad MMQ, musyarakah mutanakisoh, yang biasanya ada di KPR Syariah? Apakah diperbolehkan menurut syariat? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini yang tadi saya maksud ya, bahwa beberapa produk perbankan itu mereka menerapkan dua akad dalam satu akad. Saya mau nyebut MMQ namun khawatir nanti kurang familiar. Musyarakah mutanakisah. Musyarakah mutanakisah itu skemanya seperti ini. Saya butuh rumah. Lalu saya datang ke bank. Lalu bank menawarkan skema musyarakah mutanakisah. Akhirnya kita nunjuk salah satu rumah sebagaimana yang saya inginkan. Rumahnya ada di alamat ini. Baik, kita berangkat bersama-sama ke sana. Setelah saya setuju, akhirnya kita melakukan musyarakah mutanakisah. Caranya gimana? Harga rumah anggaplah misalnya 1 M. Bank memberikan pembayaran sebanyak 900 juta. Dan saya membayar 100 juta. Kita kongsi untuk beli rumah dengan harga 1 M. Akhirnya setelah kita bayarkan ke developer, saya bayar 100 juta ke developer, bank bayar 900 juta ke developer. Selanjutnya, bank minta kepada saya, kamu harus tinggal di rumah ini. Dengan akad sewa. Dengan akad sewa. Perhatikan ya, harus ada akad sewa. Nah, misalnya sewa per tahun berapa? Anggaplah per tahun 20 juta. Nanti 20 juta itu akan dibagi. Saya 100 juta, bank 900 juta. Berarti kita 90%, 10%. Maka hasil sewa yang 20 juta tadi, 10% masuk ke saya. Karena kita bagi hasil ya. Paham nggak ini? Nah, paham insya Allah ya? Ya. Paham. Ya, bagi hasil dari sewanya, Ustaz. Ya. Jadi musyarakah mutanakisah itu kongsi untuk beli properti. Misalnya rumah. Tapi pihak bank minta nanti kamu harus sewa rumah itu. Selanjutnya, ya, hasil sewanya dibagi sesuai dengan porsi saham. Saya punya 10%, maka saya dapat 10% dari hasil sewa. Bank punya 20%, bank mendapatkan 90% dari hasil sewa. Lalu ada syarat yang ketiga. Apa syarat yang ketiga? Bank minta kamu harus akuisisi aset saya. Kamu harus akuisisi sahamnya. Sehingga bank punya saham 90%. Maka tiap bulan itu saya akuisisi 5%. Maka saya bayar 2 kali. Pertama bayar biaya sewa plus bayar biaya akuisisi. 5% dari nilai total. Nah, misalnya 900 juta, saya harus akuisisi 50 juta per bulan. Sehingga saya bayar 20 juta plus 50 juta, 70 juta. Ke bank, nanti yang 20 juta dikembalikan ke saya 2 juta sebagai bagi hasil, sementara bank mendapatkan 18 juta. Berarti total pendapatan bank di situ adalah 68 juta. Tiap bulan. Saya setorkan ke bank 68 juta. Nah, berarti di situ ada berapa akad? Ada berapa akad? Ada 3. Pertama, kongsi membeli rumah. Kedua, akad sewa. Ketiga, jual beli saham. Nah, makanya musyarakah mutanakisah ini termasuk di antara contoh yang cukup nyata terhadap pelanggaran hadis wala syartani fi bai'in. Tidak boleh ada 2 kesepakatan dalam satu transaksi jual beli. Yang itu dimaknai tidak boleh ada 2 akad dalam satu akad. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khair. Ini selanjutnya dari Pak Aat, Sapaat Ustaz. Ada pihak pertama kasih modal ke pihak kedua untuk berdagang. Setelah berdagang barang habis, karena keteledoran pihak kedua, uang hasil dagangannya hilang.
bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah resikonya ditanggung kedua pihak, pihak pertama dan kedua, atau pihak kedua yang menanggungnya karena kecerobohannya? Jika ini disebabkan karena kecerobohan dari pihak kedua, maka resiko ditanggung oleh pihak kedua. Sehingga uang yang hilang itu wajib dia ganti seluruhnya. Wallahu a'lam. Oke, baik Ustaz. Jazakallah. Sepertinya nggak ada lagi dari chat ya Ustaz. Mungkin ada yang tambahan dari yang lain yang ingin bertanya langsung. Tanya ya, boleh? Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz Ami. Ini pertanyaannya ringan saja. Nah, kalau misalnya kita nuker uang 100.000 misalnya kan, tapi sama anak kita misalnya, terus dia punya uang 10 ribuan, kita 100.000 kita tukar. Nah, pas kita tukar, ya udah deh, adik kasih bunda aja 70, tapi dia dapat 100. Nah, itu kan nggak masalah ya Pak Ustadz. Halo? Baik, cukup Ibu? Cukup Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini bukan pertanyaan yang ringan ya, ini pertanyaan yang berat. Model seperti tadi, ini bermasalah ya. Sisi masalahnya jadinya riba fadl. Ya, misalnya adik kasih mama 70.000, nanti saya kasih mama kasih 100.000. Ini riba fadl jadinya, karena selisih 30.000 itu termasuk riba. Sehingga jangan biasakan anak melakukan transaksi seperti ini, bahaya ya. Nanti anak diminta untuk nyari tambahannya, boleh ibu kasih dulu 30.000 dari uang ibu pribadi, kasih 30.000. Nah, selanjutnya genap 100.000 kan, kemudian dikasihkan ke ibu, lalu ibu kasih 100.000, pecahan 100.000. Insya Allah kalau seperti itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya kasusnya lagi butuh pecahan, sementara anak hanya punya 70.000, maka mungkin yang bisa dilakukan adalah ibu utang 70.000, sedangkan yang pecahan 100.000 tadi dijadikan sebagai jaminan. Ini silahkan adik pegang 100.000. Nanti setelah ibu dapat 70.000, kembalikan utang tadi, kemudian jaminannya silahkan diambil. Nah, selanjutnya mau dikasihkan lagi ke anak, silahkan. Wallahu a'lam. Ustaz, sekali lagi, jadi maksudnya sebenarnya jadi kayak ya udah deh, jadi saya kayak seakan-akan saya mau nuker 100.000, saya cuma dapat 70, jadi sekarang saya kasih nih, adik dapat tambahan 30-nya dari bunda gitu. Jadi sebenarnya nggak gimana ya maksudnya, jadi salah seperti itu ya Pak Ustadz. Tapi saya niatan ya udah jadi buat tambahan tabungannya gitu. Gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, karena kalau ini dilakukan melanggar satu hadis ya, yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Adzabu bidzahabi mislan bimithlin yadan biyadin." Emas dengan emas, perak dengan perak itu semisal dan tunai. Faman zada aw istazada faqad arba. Siapa yang ngasih tambahan atau minta tambahan, maka dia telah melakukan transaksi riba. Sehingga beliau sebut ngasih tambahan atau minta tambahan. Dan di situ tidak ada pengecualian, kecuali kalau ibu dengan anak, tidak ada di teks hadis itu tidak ada pengecualian seperti itu. Atau kecuali orang tua dengan anaknya, tidak ada pengecualian. Maka Anda lakukan sebagaimana aturan yang berlaku. Nah, selanjutnya kalau ibu mau ngasih kepada anak, berarti di luar tukar menukar tadi. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Nah, ada pertanyaan lagi Ustaz dari Pak Ari Gizokubeta. Bagaimana dengan hukum saham dan forex Ustaz? Hukum saham dan forex ini panjang ya. Tapi intinya di buku saya ada itu, di Halal Haram Bisnis Online. Ada dua pembahasan itu terkait masalah saham dan beberapa fatwa yang disampaikan oleh para ulama. Dan juga fatwa forex. Kalau forex jelas ini dilarang, karena ini sifatnya permainan uang,
dan unsur judinya cukup kelihatan. Sedangkan untuk saham, kesimpulannya ada dua yang perlu kita bedakan. Pertama, membeli saham dengan tujuan untuk mendapatkan bagi hasil, dapat dividen. Hukumnya boleh. Kalau misalnya Anda beli saham Astra atau beli saham Pertamina, kemudian Anda simpan, nanti setiap tahun di bulan sekian, tanggal sekian, Anda dapat dividen, silahkan. Tapi kalau beli saham, tapi tujuannya untuk untuk permainan, margin. Beli pagi, sore jual. Beli sore, malam jual. Beli malam, pagi jual. Dan hanya cuman mengikuti grafik. Ini naik turun, naik turun. Nah, yang kayak gini hukumnya dilarang karena ini tidak ubahnya sebagaimana permainan uang. Wallahu. Ya, baik Ustaz. Berikutnya ada dari Ibu Dita. Pak Ustadz, kalau asuransi kesehatan yang katanya dikelola secara syariah, apakah itu diperbolehkan? Nah ini begini ya, jadi ini pertanyaan kan mencantumkan label. Ini dikelola secara syariah loh. Ya kalau memang sudah dikelola secara syariah silahkan. Cuman saya tidak tahu skemanya kayak gimana, apakah sudah sesuai syariah atau tidak. Ya, ada orang yang mengatakan ini ayam goreng ya. Ini tadi sudah disembelih secara syar'i. Ya kalau Anda yakin sembelihnya sudah secara syar'i, silahkan dimakan. Cuman saya tidak tahu prosesnya gimana. Nah, kecuali kalau Anda bertanya, kalau skema kayak gini sudah sesuai syariat atau belum, nah, baru bisa kita nilai. Namun kalau pertanyaannya, ini ada ayam goreng yang disembelih secara syar'i. Ya kalau sudah secara syar'i silahkan dimakan. Berarti kan halal. Cuman saya tidak ngerti, betulkah proses sembelihannya sudah secara syar'i? Karena Anda nggak cerita tentang proses. Anda cuma menyampaikan pertanyaan, ini sudah dikelola secara syar'i. Nah, lain halnya kalau ini ada kasus asuransi, skema cara ngelolanya kayak gini. Apakah sudah sesuai syariah? Nah, itu baru bisa kita pertimbangkan. Ini benar atau tidak. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Yang berikutnya lagi, Ustaz. Dari Abu Azam Naufal. Bagaimana hukum jual beli emas yang sedang marak menjadi distributor emas mini, di mana terkadang ada transaksi online dan tunda. Emas dikirim setelah transfer uang. Syukran, Ustaz. Nah, emas mini itu berapa kecilnya? Ada yang 1 gram, ada yang cuma 0,25 gram, Ustaz. Iya. Yang info yang saya dapatkan, yang di bawah 1 gram itu fisiknya tidak ada katanya. Oh gitu ya? Ya, 0,25, 0,1, ada yang 0,1 ya. Itu fisiknya tidak ada. Cuma sertifikat aja, Ustaz. Nah, betul. Jadi dia cuma dikasih sertifikat bahwa Anda kalau beli 0,1 nanti dikasih sertifikat. Anda memiliki emas sebanyak 0,1. Jadi sifatnya mengumpulkan, Ustaz. Begitu sudah terkumpul 1 gram, baru nanti ditukar. Setelah terkumpul, ini ada fisiknya katanya. Yang 0,1 ada fisiknya? Wallahu alam. Mungkin Pak Abu Azam Naufal bisa menjelaskan langsung. Silakan, Baik. Pak. Kalau ada fisiknya, nah, silakan Pak Abu Naufal. Baik, iya Ustadz, jadi fisiknya ada Ustadz. Dia berbentuk kepingan yang memang sangat kecil sesuai beratnya. 0,1 ada? Dan itu ada Ustadz, di dalam sertifikatnya itu ada bongkahan kecilnya. Dia bukan seperti yang emas digital itu ya Ustadz ya. Kalau emas digital kan ada yang kita tabung digital, terus kemudian ada ongkos cetaknya. Kalau ini memang ada produknya, ada fisiknya. Hanya saja ketika bertransaksi itu kadang ketika si distributor tidak ada stoknya, ketika mau COD gitu, dia akan bilang transfer aja dulu, nanti emasnya dikirim, kayak gitu, Ustaz. Iya. Jazakumullah khairan. Jadi kalau ada fisiknya, walhamdulillah, berarti tinggal memenuhi satu syarat saja, yaitu dilakukan dari tangan ke tangan. COD-nya tunai. Sehingga tidak boleh transfer dulu, emasnya nyusul. Kalau itu yang terjadi, maka
Jadinya jual beli emas secara tidak tunai dan itu termasuk riba nasi'ah. Jadi harus langsung hand carry ya. Betul. Kalau 0,1 memang ada, berarti nanti ketika transaksi uang ada, emas ada. Dan hanya bisa dilakukan secara COD. Iya. Oh, baik Ustaz. Jadi yang terlarang itu karena tunda dan tidak tangan ke tangan ya, tidak dalam majelis akad ya Ustaz ya. Betul, serah terimanya tidak di majelis akad. Ya. Baik Ustaz, syukran. Ya. Kalau fisiknya sih informasi aja sampai 0,025 itu ada Ustaz fisiknya yang sekarang itu. Baik. Kalau fisiknya ada, tinggal satu itu aja. Berarti nanti ketika transaksi harus dari tangan ke tangan. Baik Ustaz. Oke. Baik Ustaz. Yang berikutnya ini sebenarnya sama Ustaz, cuma menegaskan lagi dari ada yang bertanya. Bismillah, insya Allah Ustaz dan keluarga sehat dan selalu dalam perlindungan Allah. Amin. Apa Ustaz? Ya. Apa Ustaz? Bagaimana hukumnya membeli emas secara online, dibayar secara tunai, namun fisik barangnya belum diambil? Itu sama. Sama seperti pertanyaan Abu Azam. Ya. Hukum seperti ini. Jadi prinsipnya harus langsung cash and carry ya? Betul, cash and carry. Memang di kalangan ulama kontemporer. Tapi pendapat yang mengatakan boleh itu sangat lemah. Dan rata-rata mereka yang berpendapat boleh menukar atau boleh transaksi emas secara online, itu rata-rata adalah mereka yang terpengaruh dengan akidah yang kurang bagus. Saya sebutkan contohnya Dr. Ali Jum'ah. Beliau atau Dr. Ali Jum'ah ini seorang tokoh sufi ghulat yang sangat kuat permusuhannya terhadap kaum muslimin Ahlussunnah. Dan dia termasuk yang mendukung Bashar al-Assad, dia bukan orang Syiah, tapi kegiatan apa yang dilakukan oleh Bashar itu dibenarkan dan legal. Karena dia tahu musuhnya Bashar adalah orang-orang Ahlussunnah yang dibantai di Suriah. Jadi mereka yang berpendapat seperti itu, latar belakang ideologinya bermasalah. Meskipun dia tokoh internasional, dia seorang yang dianggap ulama secara internasional, doktor. Wallahu ta'ala alam. Nah, di Indonesia ini memang termasuk salah satu fatwa yang diambil oleh DSN MUI. Namun kita tahu bahwasanya ini berangkat dari pemahaman yang kurang bagus, sehingga pendapat ini pendapat yang cukup lemah untuk bisa diakui sebagai khilaf terkait masalah jual beli emas dengan uang yang tidak tunai. Wallahu a'lam. Selanjutnya, bagaimana kalau sudah terlanjur? Kalau sudah terlanjur harta haram yang didapatkan dengan cara saling ridho sebelum tahu ilmu, maka hukumnya boleh dimanfaatkan. Sehingga ini kan dilakukan saling ridho. Anda transfer ridho dan Anda dapat emasnya juga ridho. Tapi dulu tidak tahu ilmunya. Maka karena tidak tahu ilmunya, hukumnya diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala memaafkan para sahabat yang mendapatkan harta dari hasil riba sebelum tahu ilmunya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Faman ja'ahu mau'idzatum min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah." Barang siapa yang sudah mendapatkan keterangan dari Rabb-nya lalu dia berhenti, maka dia berhak untuk mendapatkan harta di masa silam dan urusannya kembali kepada Allah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz. Jadi kalau seandainya dulu beli rumah cicil Ustaz dari bank tapi udah lunas sih, sekarang rumahnya sudah bisa dipakai aja Ustaz. Silakan dimanfaatkan. Baik Ustaz. Iya. Selanjutnya ada yang bertanya lagi nih Ustaz, bagaimana hukumnya jual beli kucing? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Betul sekali ulama khilaf terkait jual beli kucing. Jumhur, saya sampaikan, pendapat jumhur membolehkan. Sedangkan pendapat Hambali melarang.
dan dominan yang dipahami oleh masyarakat Indonesia yang sudah kenal sunnah adalah pendapat Hambali. Ya, karena mungkin pengaruh dari para asatidzah yang lulusan Madinah atau lulusan Riyadh, ya. Sehingga mereka punya anggapan bahwa jual beli kucing hukumnya dilarang, dan itu sebenarnya adalah pendapat Hambali. Kalau jumhur membolehkan, Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafi. Dan alasannya begini, ada satu hadis yang menyatakan itu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai' as-sinnur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli sinnur. Dan sinnur menurut jumhur itu kucing hutan. Kalau menurut madhab Hambali, semua jenis kucing. Sehingga bedanya dari sisi pemaknaan kata sinnur. Kalau menurut jumhur, itu hanya kucing hutan. Maka kalau kucing hutan, tidak boleh dijual. Tapi kalau kucing rumahan, boleh diperjualbelikan. Tapi kalau Hambali, tidak, semua jenis kucing masuk dalam kata sinnur, sehingga jual beli kucing apapun hukumnya dilarang. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Tidak ada pertanyaan lagi ya? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Bentar. Cukup? Ustaz, mungkin dari saya, Ustaz, agak penasaran. Begini, Ustaz. Kalau kami biasa bikin kontrak dengan perusahaan kami bergerak di bidang LNG, Ustaz. Kami biasa bikin kontrak dengan vendor, misalnya pembangunan pelabuhan. Nah, pada saat pembangunan pelabuhan itu kalau ada yang sifatnya penalti, Ustaz. Jadi kita sudah punya waktu yang ditentukan, pekerjaannya harus selesai misalnya 31 Desember 2020. Tapi ternyata kalau pekerjaan itu nggak selesai di 2020, si kontraktornya itu nggak akan mendapatkan bayaran 100%. Dia akan dapat denda karena keterlambatan, karena ada resiko di kami sebagai pengguna jasanya. Nah, itu bagaimana ya, Ustaz, ya hukumnya ya? Baik. Ada semacam liquidated damage, Ustaz. Jadi bisa saja ya. Dendawan prestasi ya. Karena keterlambatan Iya, menyerap. betul, Ustaz. Iya, betul, Ustaz. Ini ada banyak fatwa yang membahas ini, yang diistilahkan oleh para ulama dengan asyartul jazai. Asyartul jazai, kalau bahasa kita sama dengan tadi, dendawan prestasi. Nah, syartul jazai, pendapat yang kuat, dan itu pendapat jumhur ulama kontemporer, hukumnya diperbolehkan selama basic akadnya adalah akad selain utang. Selama basic akadnya bukan utang piutang. Nah, yang terjadi tadi bukan akad utang piutang, tapi akad istisna. Perusahaan Anda pesan dari kontraktor untuk membuatkan sebuah barang A. Nah, harus jadi bulan Desember 2021. Nah, ketika terlambat, berarti dia terlambat menyerahkan objek. Bukan terlambat nyicil duit, kan? Terlambat menyerahkan objek. Maka di situ bukan akad utang piutang uang. Sehingga dalam hal ini ketika dia diterapkan adanya denda, hukumnya diperbolehkan. Itu yang dimaksud dengan Oke, baik, Ustaz. Insya Allah tidak masalah. Baik, Ustaz. Baik, jazakallahu khair, Ustaz. Jazakallahu khair. Terus ini, Ustaz. Dari saya lagi, kami perusahaannya bergerak di bidang gas tadi ya. Nah, cuma kalau pemegang saham kami sebenarnya menjalankan modal ini lewat pinjaman, mungkin lewat bank yang berbunga gitu. Itu bagaimana status kami sebagai karyawan, misalnya? Ini Anda tidak bertanggung jawab di sana, kecuali jika posisi Anda di bagian yang menentukan kebijakan terhadap pinjaman. Kalau seperti itu, mungkin gajinya bermasalah. Tapi kalau Anda hanya karyawan yang tugasnya di luar kegiatan itu dan tidak punya kepentingan terhadap kebijakan perusahaan, maka selama pekerjaan Anda halal dan tidak ada unsur tolong-menolong dalam maksiat, hukum asalnya diperbolehkan. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz. Sebentar. Teman-teman ada lagi mau bertanya nggak sebelum ditutup?
kelihatannya sudah jam 2, mungkin bisa kita tutup saja Ustadz. Baik. Demikian yang Ya. bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz atas materinya. Insya Allah bermanfaat sekali buat kami semua. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nanti saya japri Ustadz ya lewat WA ya. Insyaallah. Masih, jazakallah khair Ustadz. Nah, jazakallah.